Halo Takers, kembali lagi sama kita di channel Lutaati Otak. Video materi kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran hukum dan juga contoh pelanggaran hukum yang ada di Indonesia. Mari kita simak bersama-sama. Sebelumnya kita bahas dulu yuk apa itu pelanggaran hukum. Jadi, hukum sendiri adalah aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan yang ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Sedangkan untuk arti pelanggaran sendiri adalah secara sengaja atau lalai melakukan perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi, pelanggaran hukum adalah tindakan seseorang atau sekelompok yang melanggar aturan dan tidak sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Pelanggaran hukum itu adalah bentuk pembangkangan terhadap hukum yang berlaku. Dan pelanggaran hukum itu bisa terjadi karena dua hal, yaitu pelanggaran yang oleh si pelanggar sudah dianggap sebagai kebiasaan, bahkan juga sebagai kebutuhan. Jangan salah ya, saat ini banyak sekali orang yang menganggap hukum ada untuk dilanggar, padahal maksud dari hukum sendiri bukanlah itu. Hukum dibuat dengan tujuan untuk mengatur masyarakat, bukan untuk dilanggar oleh masyarakat. Dan yang kedua adalah hukum yang berlaku sudah nggak sesuai lagi sama kondisi masyarakat yang sekarang. Hukum itu harusnya bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang tinggal di sana. Berikut ini beberapa contoh pelanggaran hukum yang ada di Indonesia dan bagaimana upaya untuk mengatasinya. Contoh yang pertama ada aksi anarkisme. Nah, aksi anarkisme ini marak terjadi di masyarakat adalah salah satunya, yaitu dalam unjuk rasa yang sering dilakukan oleh masyarakat. Aksi anarkisme tersebut dapat berupa tindakan melakukan kekerasan dalam berunjuk rasa, seperti membawa air keras, kemudian memblokade jalan sehingga terjadi kemacetan, bahkan sampai ada yang merusak fasilitas umum dan juga aksi anarkisme lainnya. Jika masyarakat mampu menghilangkan sikap anarkisme dalam setiap tindakan yang dilakukan, maka kita semua dapat berpikir dingin dalam menghadapi setiap masalah tanpa perlu membawa emosi kita. Contoh pelanggaran hukum yang kedua adalah korupsi. Di Indonesia sendiri, masalah korupsi ini sangatlah memprihatinkan, terutama di kalangan pejabat Indonesia. Korupsi ini sangat merugikan masyarakat dan sangat menguntungkan bagi pihak yang melakukan tindakan korupsi. Jadi, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin, sehingga malah yang dirugikan adalah masyarakat. Lantas, bagaimana sih cara penanganannya? Nah, cara penanganan ini sangatlah perlu untuk membenahi peraturan tentang tindakan korupsi yang dilakukan di berbagai instansi yang bersangkutan. Maka dengan ditegakkannya dan diperkuatkannya undang-undang tentang tindakan pidana korupsi, jadi diharapkan agar pelaku korupsi dapat jerah dan tidak lagi melakukan tindakan korupsi. Contoh pelanggaran hukum yang ketiga adalah pembunuhan. Pembunuhan ini menjadi salah satu masalah sosial di dalam masyarakat dan di seluruh dunia. Pelanggaran hukum yang satu ini bisa terjadi karena berbagai faktor, seperti diantaranya adalah dilatar belakangi oleh dendam, kemudian masalah kejiwaan, dan bisa juga karena terdesak dan juga keterbatasan. Cara-cara yang dapat dilakukan untuk masyarakat agar tidak terjadi tindakan pembunuhan adalah dengan memperdalam iman dan ketakwaan kepada Tuhan, kemudian bisa juga mengikuti kegiatan-kegiatan sosial, dan memperluas serta meningkatkan komunikasi dalam bersosialisasi. Masyarakat dan pemerintah juga dapat berpartisipasi dengan melakukan berbagai kegiatan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya untuk mencintai sesama manusia. Contoh yang selanjutnya ada perjudian.
perjudian selain merupakan pelanggaran pidana, keberadaannya juga sangat menyusahkan dan menyengsarakan rakyat. Perjudian ini dinilai dapat membuat orang nekat melakukan berbagai tindakan pelanggaran hukum seperti pencurian dan juga sebagainya. Kita bisa bayangkan aja ya, kalau orang yang ekonominya pas-pasan, lalu orang tersebut biasanya berjudi, kemudian tidak pernah berhasil, maka dengan sendirinya akan muncul pikiran-pikiran kriminal untuk bagaimana memperoleh uang. Cara penanganan dari elemen masyarakat sendiri perlu mendukung aparat penegak hukum memberantas bisnis haram perjudian ini. Oleh karena itu, masyarakat dan juga penegak hukum perlu bekerja bersama-sama. Nah, contoh selanjutnya adalah pencurian. Seperti yang sering dihadapi di masyarakat, sebagian masyarakat masih belum menyadari bahwa pencurian adalah tindakan kriminal dan akan ditindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku dan juga denda. Masyarakat sendiri perlu berwaspada mengenai segala tindakan pencurian yang terjadi di masyarakat. Cara penanganannya ini bisa dengan melakukan peningkatan kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan meningkatkan mutu masyarakat, dari sumber daya manusianya sendiri seperti mengembangkan karya hasta, membangkitkan jiwa kewirausahaan, kemudian meningkatkan kegiatan agraris, dan lain sebagainya. Kemudian contoh selanjutnya adalah terorisme, di mana terorisme ini merupakan suatu tindakan sekelompok atau untuk menentang suatu hal yang dianggapnya salah dan merupakan tindakan yang menyimpang serta menghalalkan segala cara untuk memberantas apa yang dianggapnya salah. Cara pencegahan dalam pelanggaran hukum ini bisa dilakukan dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan, kemudian berperan aktif untuk melaporkan radikalisme dan terorisme serta mendukung aksi perdamaian. Contoh pelanggaran hukum selanjutnya adalah pemerasan. Pada saat ini, pemerasan ini merupakan hal yang lumrah di masyarakat yang sebenarnya hal itu sangatlah melanggar norma dan juga aturan dan merupakan pelanggaran hukum. Karena dengan melakukan pemerasan berarti kita melakukan manipulasi terhadap suatu yang benar menjadi tidak benar. Dan bagaimana sih cara penanganannya? Cara penanganan dari kasus ini yaitu perlu di dalam masyarakat ini ditekankan untuk budaya jujur. Karena dengan kejujuran, orang-orang akan lebih mudah untuk memahami hidup dan lebih lapang dada dalam menerima sesuatu sehingga dapat memperbaiki dirinya untuk ke depannya. Contoh selanjutnya adalah pelecehan seksual. Keluhan tentang terjadinya pelecehan seksual atau sexual harassment sampai saat ini sering hanya dikaitkan dengan perilaku seksual yang merendahkan wanita di lingkungan publik. Mengapa sih bisa terjadi pelecehan seksual? Penyebabnya ini karena disebabkan oleh hawa nafsu seseorang, bahkan ada pula kesempatan untuk melakukan kejahatan di mana faktor pergaulan seseorang yang sangat bebas dan juga kurangnya ilmu agama yang diketahui oleh si pelaku. Bagaimana sih cara pencegahannya? Pencegahannya itu bisa dilakukan dengan pengawasan dari orang tua terhadap anak-anak untuk situs-situs media sosial dan pengetahuan tentang ilmu-ilmu agama. Oke otakers, cukup sekian materi kita tentang contoh pelanggaran hukum yang ada di Indonesia, dan semoga apa yang kita sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa teman-teman untuk mainkan kuisnya dan baca artikelnya hanya di website kita otakatiotak.com. Dan kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, kemudian subscribe channel kita dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Tunggu video materi kita yang lainnya. Salam dari Sabang sampai Merauke.